Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh Mr. Go untuk menjelaskan materi-materi pada pertemuan kali ini. Monggo, silakan. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada materi perawatan berkala peralatan. A. Pengertian perawatan. Merawat berarti memelihara, menjaga ataupun mengurus. Perawatan adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga atau memelihara. Perawatan peralatan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dan memperpanjang umur dan fungsi dari suatu alat. Perawatan dilakukan agar peralatan dapat digunakan lebih lama waktunya dan tetap dapat berfungsi dengan baik. Dengan demikian dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan apabila peralatan tersebut rusak dan harus membeli baru. Dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik pada mesin maupun peralatan menjamin bahwa mesin dan peralatan tersebut selalu siap pakai dan akan mempunyai umur pemakaian yang lebih panjang. Jadi, perawatan peralatan bengkel adalah proses merawat, menjaga peralatan bengkel agar tetap dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Bengkel otomotif sekolah biasanya mempunyai tenaga perawatan atau laboran yang meliputi tugas sebagai berikut. 1. Mempersiapkan alat praktik. 2. Mempersiapkan fasilitas praktik. 3. Memeriksa kelayakan alat. 4. Mempersiapkan bahan praktik. 5. Melayani peminjaman dan pengembalian alat praktik. Selanjutnya masuk pada poin B. Tujuan perawatan berkala. Perawatan secara berkala terhadap peralatan mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Memperpanjang usia kegunaan peralatan. Dengan perawatan yang rutin dan baik sesuai dengan tuntutan peralatan, akan membuat peralatan tetap baik dan bisa digunakan. 2. Menjamin peralatan yang siap pakai untuk menggunakan berikutnya, sehingga aktivitas berikutnya yang membutuhkan peralatan tersebut tidak terganggu. 3. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat, misalkan peralatan cadangan. 4. Menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut. 5. Menghemat waktu, biaya, dan material karena tidak ada kerusakan pada peralatan. 6. Kerugian material maupun personel akibat kerusakan peralatan dapat dihindari, karena terjadinya kerusakan dapat dicegah. Dengan perawatan berkala pada peralatan akan memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan dari perawatan yang baik sebagai berikut. 1. Berkurangnya kemungkinan terjadinya kerusakan yang mendadak. 2. Anggaran perawatan dapat ditekan. 3. Tenaga kerja pada bidang perawatan dapat diminimalisasi. 4. Kesiapan dan keandalan peralatan dapat dijamin. 5. Memberikan informasi jadwal perawatan peralatan, misalnya penggantian komponen. Selanjutnya poin C. Pedoman perawatan. Beberapa pedoman yang dapat digunakan setiap orang atau karyawan dalam penggunaan peralatan. Pedoman ini juga merupakan panduan untuk merawat peralatan yang digunakan. Pedoman perawatan peralatan secara umum yaitu sebagai berikut. 1. Setiap peralatan harus disimpan dalam keadaan bersih dan kering. 2. Periksalah peralatan pada saat akan menggunakan dan periksa kembali setelah penggunaan. 3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 4. Bersihkan peralatan sebelum dan sesudah digunakan. 5. Seandainya terdapat kantong sampah pada peralatan, kosongkan dan bersihkan setelah digunakan. 6. Pada saat menggunakan kabel roller, gulung kembali setelah digunakan dan simpan ke tempat semula. 7. Bersihkan lokasi kerja setelah menggunakan peralatan di sekitar lokasi tersebut. 8. Lepaskan selang, pipa maupun aksesori pada vacuum cleaner, dan disimpan dalam keadaan bersih dan kering. 9. Jangan meninggalkan peralatan yang tersambung listrik apabila telah selesai digunakan. 10. Laporkan kepada pimpinan apabila terdapat masalah pada peralatan agar segera diambil tindakan. Selanjutnya, pada poin D yaitu jenis-jenis perawatan. Pada pelaksanaannya, perawatan berkala peralatan bengkel dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Perawatan yang direncanakan. Perawatannya yang direncanakan merupakan perawatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Aktivitas perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya kegagalan sistem atau kerusakan pada komponen. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada perawatan preventif yaitu sebagai berikut. A. Inspeksi. Pekerjaan inspeksi dibagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Inspeksi bagian luar untuk mengamati dan mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada mesin yang sedang beroperasi, misalnya suara dan getaran yang tidak normal, asap, dan lain-lain. 2. Inspeksi bagian dalam untuk pemeriksaan elemen-elemen mesin yang dipasang pada bagian dalam seperti roda gigi, ring, packing, bantalan, dan lain-lain. B.
Pelumasan. Komponen-komponen mesin yang bergesekan harus diberi pelumasan agar dapat bekerja dengan baik dan awet. Jenis pelumas yang diberikan harus sesuai karakteristik kerja bagian tersebut. C. Penjadwalan. Jadwal program perawatan perlu disiapkan dan harus ditaati dengan baik. D. Pencatatan. Berikut beberapa jenis catatan yang diperlukan dalam perawatan ini. 1. Buku manual operasi. 2. Manual instruksi perawatan. 3. Kartu riwayat mesin. 4. Daftar permintaan suku cadang. 5. Kartu inspeksi. 6. Catatan kegiatan harian. 7. Catatan kerusakan. Catatan-catatan ini akan banyak membantu dalam menentukan perencanaan dan keputusan-keputusan yang akan diambil. E. Analisis. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan pada catatan-catatan pada poin D di atas. Analisis digunakan untuk menentukan tindakan perawatan berikutnya. Beberapa kegiatan dalam analisis ini yaitu sebagai berikut. 1. Mengubah proses. 2. Merancang kembali komponen yang gagal. 3. Mengganti dengan komponen baru atau yang lebih baik. 2. Perawatan berjalan. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus-menerus. Dalam sebuah bengkel jarang ada peralatan ini, tetapi dalam beberapa hal, genset dapat dimasukkan dalam kategori ini. Perawatan ini juga dilakukan secara terjadwal. Perawatan ini dilakukan ketika peralatan sedang digunakan atau dioperasikan. Artinya, perawatan dilakukan pada saat peralatan dilakukan untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. 3. Peralatan prediktif maintenance. Perawatan ini untuk mengetahui kelainan atau gangguan yang mungkin terjadi pada peralatan. Gangguan yang mungkin terjadi adalah gangguan fisik atau gangguan pada sistem peralatan. Perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. 4. Perawatan korektif maintenance. Perawatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan, kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan dapat beroperasi normal kembali. Korektif maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan yang sedang beroperasi tetapi tidak normal. 5. Perawatan yang tidak direncanakan, breakdown maintenance. Tindakan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan. Perawatan ini dapat dilakukan setiap saat terjadi gangguan, karena gangguan bisa terjadi kapanpun. Guna mengantisipasi kejadian ini, maka perlu disiapkan spare part yang paling rawan rusak dari peralatan tersebut. Hal ini untuk meminimalisasi waktu perbaikan dan penggantian. Kemudian poin E. Budaya perawatan. Dalam upaya menjaga kebersihan dan menjaga peralatan ada beberapa cara yang dilakukan. Cara-cara ini diharapkan menjadi bagian dari budaya bengkel. Cara penerapannya dimasukkan dalam aturan kerja bengkel, yaitu sebagai berikut. 1. Pemisahan, yaitu dengan memisahkan peralatan sesuai dengan fungsi atau jenisnya, sehingga memudahkan dalam pengambilan dan perawatannya. 2. Penataan. Penataan peralatan dilakukan untuk memudahkan sistem kerja. Dengan penataan yang sesuai dengan besar kecilnya volume peralatan akan mempermudah di dalam perawatan dan pembersihan. 3. Pembersihan. Setiap selesai melakukan kegiatan, maka peralatan harus dibersihkan dan dikembalikan ke tempat semula. 4. Pengecekan. Melakukan pengecekan fungsi peralatan sebelum dan selesai pemakaian untuk memastikan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. 5. Pembiasaan. Semua aktivitas yang dilakukan dengan tertib dan teratur hendaknya dijadikan suatu kebiasaan habit. 6. Pendisiplinan. Apabila sudah terbiasa melakukan perawatan dan pemeliharaan, maka akan menjadi proses pendisiplinan diri dalam melakukan kegiatan tersebut. 7. Pembudayaan. Kegiatan yang dilakukan secara disiplin dan terus-menerus akan menjadi budaya kerja. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini.